Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang capaian pembelajaran lulusan program studi teknik sipil program sarjana, di mana setiap lulusan program studi teknik sipil program sarjana ini memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Sikap. Pertama, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kesepuluh, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kesebelas, berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna. Dan yang terakhir, bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. Selanjutnya, pengetahuan. Pertama, menguasai konsep sains alam dan prinsip aplikasi matematika rekayasa pada perencanaan dan perancangan bidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen konstruksi. Kedua, menguasai konsep teoritis sains rekayasa atau engineering science, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principle, dan perancangan rekayasa yang diperlukan dalam bidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen konstruksi. Ketiga, menguasai prinsip dan metode aplikasi peraturan, standar, pedoman, dan manual di bidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen konstruksi. Keempat, menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan. Kelima, menguasai konsep dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium dan di lapangan. Keenam, menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi dan sosial budaya secara umum. Ketujuh, menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi untuk tujuan spesifik. Kedelapan, memiliki wawasan perkembangan teknologi mutakhir dan material maju. Kesembilan, menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus. Selanjutnya, keterampilan khusus. Pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk membuat atau memodifikasi model rekayasa sipil pada bidang struktur, sumber daya air, geoteknik, dan transportasi. Kedua, mampu menyelesaikan masalah rekayasa sipil yang berkaitan dengan struktur, sumber daya air, geoteknik, dan transportasi. Ketiga,
mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa, yaitu rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, dan rekayasa transportasi dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. Keempat, mampu menggunakan teknologi mutakhir yang tersedia dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima, mampu mengkritisi kebijakan penyelesaian masalah infrastruktur yang telah atau sedang diterapkan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja ilmiah. Selanjutnya, ada keterampilan umum. Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Selanjutnya, yang ke-11, mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme. Ke-12, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Ke-13, mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. Ke-14, mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ke-15, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam mengembangkan pengetahuan. Dan yang terakhir, mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi.